Alright, so hi everyone. I'm the tutor of grammar class and this is our first meeting. Ini pertemuan pertama kita, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Cecilia Luki, but you can call me Uki. I'm from Klaten, Jawa Tengah. On our first meeting, kita akan belajar tentang parts of speech. Nah, by the way, you can find me on my Instagram @CeciliaLuki or visit my Google Sites. Ini ada alamat Google Sites saya. Oke, jadi parts of speech. What is part of speech? Part of speech are categories of words based on the function. Jadi, di bahasa Indonesia itu kategori kata berdasarkan fungsinya atau biasa kita sebut kelas kata. Yes, word classes. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 9 yang dianggap sebagai parts of speech atau kelas kata. Dan di sini kita akan bahas satu persatu. Alright, so the first one, yang pertama ada verb. What is verb? Verb represents action or state. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya kata kerja. Nah, kata kerja itu ada 2, action and state. Action melibatkan physical movement atau melibatkan fisik. For example, talk, berbicara, take, mengambil, walk, berjalan, and then run, berlari, sing, bernyanyi, and etc. Kata kuncinya ada di physical movement. Meanwhile, state atau pernyataan, it doesn't include physical movement. Tidak melibatkan fisik, penggunaan anggota tubuh. Dalam arti lain itu hanya memberikan pernyataan. For example, like, suka. Kata kerja suka itu tidak melibatkan fisik. Contoh lain, love, cinta atau senang atau suka. Believe, percaya. Have, memiliki. Know, tahu, understand, paham, and etc. It's about verb. And then, contohnya, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh dari verb itu ada auxiliary verb to be. Itu di simple present tense ada is, am, are, and then di past tense ada was, were. Nah, itu auxiliary verb to be. Contoh penggunaan dalam kalimat. English is my favorite subject. Is di sini sebagai verb. Ya. Contoh lain. She is beautiful. She is beautiful. Untuk penggunaan is, am, are-nya nanti akan dijelaskan di bagian pronoun. And then contoh verb action. Walk, dance, go, drive, run, etc. Seperti yang aku jelasin tadi. Nah, contoh dalam kalimatnya seperti ini. I run to the store. Or, she talks to her boyfriend. Kemudian contoh yang terakhir, contoh verb state atau pernyataan. Think, have, believe, feel, know, understand, and etc. Contoh dalam kalimatnya, ini ya bisa dilihat. Tom likes bananas. And I love my dogs. Itu contoh dalam kalimatnya. Nah, verb sampai di sini teman-teman paham? I hope so. You will understand this. Yang kedua, ada adjective. Apa itu adjective? In bahasa Indonesia, jadi di bahasa Indonesia, adjective itu kata sifat yang mendeskripsikan a noun atau mendeskripsikan sebuah benda.
Contohnya, beautiful, warm, smooth, big, small, terrible, and etc. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan ada cantik, hangat, lembut. Nah, itu adjective atau kata sifat. Bagaimana penggunaan dalam kalimatnya? Ini bisa dibaca contohnya. Yang pertama, she is a beautiful girl. Adjektifnya adalah beautiful. Yang dideskripsikan adalah a girl. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kita menyebutnya dia adalah wanita cantik. Wanita cantik itu bendanya dulu, baru kata sifat. But in English, kita reverse it atau dibalik. Adjektifnya dulu, baru kata bendanya. Beautiful girl, handsome man, smooth hair. Seperti itu. Jadi, kalau itu adjektif disandingkan dengan kata benda or noun, adjektifnya disebut duluan. It comes first. Okay. Contoh number 2. I have a big house. Adjektifnya exactly, big. Kemudian bendanya house. Big house. In Indonesia, rumah besar. Dibalik ya. The last example. Henry has a cute dog. Cute dog. Adjektifnya cute, noun, atau kata bendanya dog. Anjing lucu. Seperti itu. Next. Berikutnya adalah noun. So, what is noun? Noun itu kata benda. Kata benda itu bisa berupa things, benda-benda di sekitar kita, places, tempat atau nama-nama tempat, and then persons, nama orang, sekumpulan orang atau kelompok orang, itu termasuk benda, and animals. Animals itu termasuk living thing, ya, benda hidup. Contoh dalam kalimat. Oh no, contoh dalam secara umum dulu ya. Pen, ballpen, this one, and dog as an animal, moon, bulan, locust, nama orang, ini termasuk noun, plant, chair, table, and many more. Yang contoh dalam kalimatnya. Kalimatnya seperti yang tadi di bagian adjective. Nomor 1, she is a beautiful girl. Di sini nounnya atau kata bendanya adalah girl-nya. After adjective. Kemudian, I have a big house. The noun is the house. Nounnya rumah. And then, Henry has a cute dog. Di sini ada dua nouns. Ada dua noun. Yang pertama Henry, nama orang. Yang kedua dog, jenis hewan. Jadi nama orang selalu dianggap sebagai noun. Lebih tepatnya namanya proper noun. Yang keempat is pronoun. Pronoun itu kata ganti. Di bahasa Inggris, umumnya, basically, ada 4 pronoun. Yang pertama, subjective pronoun. Dari namanya, subjective pronoun, itu kelihatan kalau fungsinya sebagai subjek. Fungsinya sebagai subjek. Contohnya, I, she itu merujuk ke dia perempuan, he yang merujuk ke dia laki-laki, you, kemudian they, mereka, we, kita atau kami, and it. It ini merujuk pada benda tunggal misalnya ada satu buku. Nah, itu pronounnya disebut it. Tuh. For example, she eats pizza. She di sini bisa menggantikan orang cewek ya.
Kemudian contoh berikutnya, we attend English class. We di sini menggantikan plural subject atau subjek jamak. And selain subjective pronoun, ada objective pronoun. Dari namanya sudah kelihatan, objective pronoun. Jadi fungsinya sebagai objek. The role is as an object. Contohnya, me, her untuk menggantikan objek dia perempuan, him untuk menggantikan objek dia laki-laki, it untuk benda tunggal, and then us, kami, them, mereka, and you, Anda. Contoh dalam kalimatnya, my father give me a ring. So, objeknya kan di sini aku. Jadi nyebutnya bukan my father give I a ring, no, but my father give me a ring. Kemudian contoh yang kedua juga sama. The teacher teaches us grammar. The teacher teaches us grammar, bukan teaches we, but teaches us. Itu bedanya subjective and objective pronoun. Kemudian ada possessive pronoun. Possessive itu menunjukkan kepemilikan. Jadi di sini possessive pronoun itu pronoun yang diikuti benda yang menunjukkan kepemilikan benda itu. Contohnya, oh ini salah ya, ini nggak ada I harusnya. Sorry, it should be deleted. Contohnya, my, their, your, her, his, its, our. Itu menunjukkan kepemilikan, dan ini penggunaan possessive pronoun harus diikuti kata benda. For example, this is my book. My book. My itu ku, milikku. Ini bukuku. My book. And then, where is your father? Your di sini kan mu. Di mana ayahmu? Your father. And for example, kalau nya, misalnya kucingnya. Kucingnya dia laki-laki. It's his cat. So far, do you understand? I hope so. And the last basic pronoun that is usually used, yang biasanya dipakai itu independent possessive pronoun. Ini independent itu berarti bisa berdiri sendiri. Kalau tadi possessive pronoun itu harus ada noun, harus diikuti noun. Kalau independent possessive pronoun itu tidak harus diikuti a noun. It's independent as its name. Jadi contohnya, misalnya ini milikku, mine. It's mine. Just mine, bukan mine book. Cuma mine. Kemudian ada yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita. Hers, milik dia. And his. Kalau his sama ya, tetap his, milik dia laki-laki. Contoh dalam kalimatnya, these clothes are yours. These clothes are yours. Yours di sini langsung merujuk ke mereka. Baju-baju ini adalah, bukan mereka tapi kamu. Baju-baju ini adalah milikmu. Jadi langsung yours. Kemudian, that book is mine. That book is mine. Langsung merujuk ke milikku. Buku ini milikku. Itu. Do you understand, guys? I hope so. Kemudian yang kelima ada preposition. Apa itu preposition? Itu links a noun to other words. Jadi itu menghubungkan sebuah
noun atau kelas kata yang lain dengan kata yang lain. Di bahasa Indonesia kita menyebutnya kata hubung. No kata hubung, but kata depan. Kata depan. Jadi preposition itu kata depan. Kalau di Indonesia kita punya di, ke, dalam, kemudian apa lagi, dari, untuk, dan sebagainya. In English we have at, on, in, into, for, from, under, below, between, and etc. Jadi masih banyak, mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri. Tapi di sini saya akan kasih contoh. Nah, contoh dalam kalimatnya, I come from Surakarta. I come from Surakarta. Di sini preposisinya from, dari. Nah, di sini menghubungkan dua kelas kata, verb and noun. Contoh lainnya, we go to school every day. We go to. To di sini artinya ke ya. Ini menghubungkan dua kata, dua kelas kata, verb go and noun school. And then the last example, I live in Yogyakarta. In di sini menghubungkan verb live and noun Yogyakarta. It's all about preposition. Nah, di sini basically banyak yang susah atau agak bingung dalam menggunakan at, on, dan in karena artinya itu hampir sama. Nah, di sini aku kasih contoh sedikit ya biar lebih bisa bedain gitu. Penggunaan on. Kalau untuk waktu, untuk keterangan waktu itu digunakan ketika menyebut days of the week atau nama-nama hari dan tanggal. Contohnya, pada hari Minggu on Sunday, and pada tanggal 1 bulan Mei on May 1st. Jadi di sini ada tanggalnya. Kalau ada tanggalnya pakainya on. In May 1st atau untuk event-event tertentu on Christmas Eve, on the weekend, on my mark, on the Easter gitu. Kemudian untuk tempat, on ini digunakan ketika menyebut nama jalan, streets, kendaraan, misalnya on the bus, lagi naik bis nih, I'm on the bus right now. Itu. Kemudian communication, contohnya on phone, on fax, or on telegram itu. Kemudian surfaces itu permukaan. Jadi misalnya suatu benda berada di atas permukaan, misalnya meja, itu berarti kan on the table, or di atas lantai, on the floor, kayak gitu. Kemudian in ini yang paling luas, jadi tidak spesifik. Itu kalau untuk waktu digunakan ketika menyebut bulan, seasons, musim, dan tahun. Kemudian part of the day itu ada morning, afternoon, evening, and night. But kalau night itu biasanya pakainya at night. Kemudian after a period of time. Jadi ini menandakan periode waktu. Contoh penggunaan waktunya. Penggunaan in dalam preposition of time. Ada in summer. Summer ini kan season ya. Salah satu season. Ini pakainya in summer. Kemudian ada bulan in July atau tahun in 2017. Kalau tahun sekarang ya in 2020 itu. Kemudian yang part of the day.
Itu misalnya ini, pada malam hari, in the evening, kalau pagi ya in the morning, in the afternoon gitu. After period of time, period of time itu durasi ya. Jadi in an hour, dalam 1 jam, atau in the future, itu kan ada waktu-waktu tertentu gitu loh. Paham nggak? In the future, kayaknya in. Kemudian untuk tempat itu ada maksudku untuk menyebutkan tempat, in itu dipakai ketika menyebutkan countries atau negara. Kemudian cities nama kota, and enclosed places. Enclosed places itu tempat-tempat tertutup, misalnya galeri, in the gallery gitu, in dalam rumah, in the house. Kemudian misalnya aku ini di Indonesia, in Indonesia, kalau katanya ya in Jakarta gitu. Do you understand, guys? I hope so. The last one is at. At ini yang paling spesifik. Jadi urutan dari spesifikasinya itu in yang paling luas, on itu yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu spesifik. Kemudian at. Nah, at ini yang paling spesifik. Kalau untuk waktu, biasa digunakan ketika menyebutkan specific points of time, jam yang tepat, yang spesifik. Misalnya nih, jam 11:15, at 11:15 p.m. or at 6:30, jam 6:30. Itu kan tepat gitu. Waktunya nggak luas gitu loh. Nggak misalnya afternoon. Nah, afternoonnya itu jam sekian gitu. Itu pakainya at. Kemudian ada exception. Kayak yang aku tadi bilang, part of the day, night, itu pakainya at karena ini exception atau pengecualian. At noon, at night, at the weekend itu bisa, atau at first glance gitu. Oke, kemudian untuk penggunaan preposisi at ketika menyebutkan tempat itu lebih spesifik. Misalnya di rumah, rumahmu itu di kota Yogyakarta, di negara Indonesia. Berarti at house in Yogyakarta or in Indonesia. At house in Yogyakarta in Indonesia. Jadi tempatnya itu spesifik. Misalnya di sekolah, sekolahnya itu di kota Klaten misalnya. At school in Klaten gitu. Misalnya yang lebih lengkap lagi, sekolahnya misalnya di Jalan Kasuari, Kota Klaten. At school on Kasuari Streets in Klaten gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada adverb. Do you know adverb, guys? Ini beda dengan verb ya. Adverb ini fungsinya memberi informasi tambahan, additional information. Di bahasa Indonesia kita biasanya nyebutnya keterangan. Keterangan ini bisa keterangan cara, manner, keterangan waktu, time, atau keterangan tempat, place. Contohnya, yang manner. Quickly, secara cepat. Really, secara sungguh-sungguh. Truly, secara benar-benar. Loudly, secara keras. Gradually, secara bertahap, dan lain-lain. Jadi, kalau di Indonesia itu kita punya kata secara bla bla bla. Nah, in English, adverb manner itu biasanya akhirannya li itu. Quickly, really, truly. Ya, mereka kan identikal kan. Kemudian adverb of time, keterangan waktu itu sudah jelas menunjukkan waktu ya, memberi informasi tambahan tentang waktu. For example, tomorrow
today, tonight, now, later. Later itu nanti, often, always, and etc. Nah, itu adverb of time. Next, adverb of place, keterangan tempat. Keterangan tempat di bahasa Inggris itu ada contohnya there, di sana, upstairs, di lantai atas, above, di bawah, below, above, di atas, below, di bawah, outside, di luar, dan lain-lain, inside, di dalam. Gitu. Contoh dalam kalimat. Yang pertama itu contoh adverb of manner ya. The dog runs quickly. The dog runs quickly. Nah, karena di sini adverb itu fungsinya sebagai informasi tambahan, kalau misal adverbnya ini dihilangkan, kalimat ini tetap memiliki arti. The dog runs quickly. Anjing itu berlari dengan kencang. Kalau misalnya dengan kencang quickly ini dihilangkan, masih ada artinya. Anjing itu berlari. Gitu. Number 2, adverb of time. Mark always laughs at something funny. Ini juga bisa dihilangkan. Jadi Mark laughs at something funny. Always itu kan artinya selalu. Jadi kalau selalunya dihilangkan, bisa berarti Mark tertawa pada sesuatu yang lucu. Dan ini optional adverb itu. Number 3, my dogs are playing outside. Ini juga sama, dihilangkan, kalimatnya tetap ada artinya. Itu adverb. Yang ketujuh, we have article or determiner. Ini itu to determines a noun. Determines a noun itu what we call it in Indonesia, we call it sebuah gitu, kemudian itu, ini, itu. I don't know what we call it in Indonesian. Nah, contohnya itu ada plural dan singular. Kalau plural itu kan jamak. Nah, itu nanti noun yang mengikuti bentuknya jamak, lebih dari satu. Ada those, these, some, the. Itu nanti diikuti benda jamak. Those books, these phones, and then singular. Singular ini single ya, berarti untuk menyatakan jumlah benda yang jumlahnya cuma satu. Contohnya a or an, the, this, and that. Nah, teman-teman tahu kan a dan an ini penggunaannya kapan? A itu digunakan ketika nounnya diawali dengan konsonan. A book, a phone, a door. Nah, kalau an ini digunakan ketika noun yang mengikuti diawali dengan huruf vowel atau huruf hidup. Contohnya an umbrella. An umbrella. What else? An hour. And then what else? Yeah, you can find it by your own. And contoh dalam kalimat. These books are yours. These books are yours. Kemudian yang kedua, I really love that movie. That di sini artinya itu.
itu yang tidak di dekatmu bendanya, that movie. Kemudian 3, Johnny buys a car. Nah, di sini car ini kan diawali dengan konsonan, jadi pakainya bukan an. An itu ada di nomor 4 ini. My mom is an apple. An apple. Apple diawali huruf vowel or huruf hidup kita. Itu article or determiner to determine a noun. Berikutnya conjunction. Conjunction itu untuk menghubungkan klausa atau kalimat atau kata dengan kata yang lain atau klausa yang lain. Di Indonesia kita menyebutnya kata hubung. Kata hubung itu ada 2 jenis, coordinating and subordinating. Nah, coordinating ini ada jembatan keledainya, teman-teman. Fanboys. Fanboys itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Fanboys itu coordinating conjunction. Penggunaan coordinating conjunction ini ketika yang dihubungkan itu sifatnya paralel atau sejajar. Jadi kalau kalimatnya simple present tense kemudian menggunakan kata hubung, nah kalimat yang dihubungkan itu harus simple present tense juga. Atau kalau misalnya menggabungkan benda jamak, nah benda-benda itu semua yang digabungkan itu harus jamak. Misalnya books, apples, and chairs. Books, apples and chairs. Semuanya jamak. Tuh. And subordinating. Subordinating ini yang digabungkan itu independent clause and dependent clause. Jadi ada induk kalimatnya. Induk kalimat, kemudian anak kalimatnya itu memakai subordinating conjunction. Ini contohnya. Yang pertama dan kedua itu coordinating dulu ya. I have 2 dogs and 3 cats. 2 dogs and 3 cats. Di sini jamak, di sini juga jamak. Itu kunci dari coordinating conjunction. Number 2, they love music, but they don't like rock music. Di sini kalimatnya menggunakan simple present tense. Setelah coordinating conjunction, kalimatnya juga menggunakan simple present tense. Number 3, nah ini contoh dari subordinating. She must go because her father is waiting. Ini induk kalimatnya ada di sini. She must go. Kemudian because her father is waiting. Ini yang dependent clause atau anak kalimat. Anak kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Because her father is waiting. Itu bukan kalimat independent, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini biasanya di awal dependent clause atau anak kalimat itu menggunakan subordinating conjunction. Okay, the last one, yay, interjection. Ini mungkin lebih buat bahasa gaul gitu ya. Kalau di Indonesia tuh banyak banget interjection. It's a short exclamation atau seruan. Nah, di Indonesia tuh kita punya wah, wow, gitu. Nah, in English kita juga ada kayak oh, and then ouch, well, cheers, congrats, and etc. Itu hampir sama. Pokoknya yang seruan, ya, wow banget gitu. Contohnya yang pertama, congrats,
You have done well. Nah, ini kalau dilihat dari cara mengekspresikannya, ini tuh lebih ekspresif. Jadi nadanya itu ceria dan cenderung naik ke atas nadanya. Contoh yang kedua, ouch, that must be hurt. Oh my god, itu pasti sakit banget. Number 3, well, let's see what happens. Oke, kita lihat aja. Tapi yang interjectionnya cuma yang kata di depan itu toh. Congrats, selamat. Ouch, ow, something like that. Okay, that's all about parts of speech from me. Kenapa kita belajar parts of speech? Karena ini nanti bakal membantu teman-teman ketika teman-teman mempelajari tenses-tenses yang lainnya. Jadi teman-teman kan harus bisa mengidentifikasi mana noun-nya, mana subjek, mana pronoun-nya, kayak gitu. Jadi ini diharapkan dapat membantu teman-teman ke depannya ketika mendapatkan materi grammar yang lebih dalam. Semangat!